Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa jabatan fungsional penyuluh hukum memiliki tugas melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Selain melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan tugas pokoknya, seorang penyuluh hukum sebagai pejabat fungsional juga memiliki tugas memenuhi ekspektasi kinerja guna pencapaian target organisasi. Yang dimaksud dengan ekspektasi kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara. Jadi pada intinya adalah semua jabatan fungsional saat ini, termasuk penyuluh hukum, selain memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilannya, juga dapat diberikan tugas lain. Tugas lain ini tidak lain adalah untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi. Hal ini tercantum di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Untuk tugas atau ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum tentu berdasarkan jenjang keahlian. Antara tugas atau ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama dengan penyuluh hukum ahli muda atau penyuluh hukum ahli madya dengan penyuluh hukum ahli utama tentu berbeda, walaupun sama-sama melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Untuk tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama dan ahli muda sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.01/KP.05.01 Tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan penilaian kinerja dan konversi predikat kinerja jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum, di mana dalam lampiran 1 Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana dimaksud, terdapat 5 ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya. Pertama, melakukan penyebarluasan informasi hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya berupa penyebar luasan informasi hukum ini yaitu menyusun peta penyuluhan hukum tingkat provinsi, melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung dengan segmentasi audiens seperti instansi penegak hukum dan atau instansi pemerintah, serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan. Kemudian ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya yang kedua yaitu melakukan penyusunan program penyuluhan hukum, yaitu mengevaluasi penyusunan program penyuluhan hukum. Kemudian ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya yang ketiga yaitu melakukan pelayanan konsultasi hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum berupa pelayanan konsultasi hukum ini yaitu memberikan layanan konsultasi hukum dan atau informasi hukum dengan kompleksitas tinggi. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya yang keempat yaitu melakukan pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum berupa pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum ini yaitu berupa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum serta mengevaluasi dokumen dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Sahabatku semua, kemudian ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya yang kelima yaitu melaksanakan kemitraan penyuluhan hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum ahli madya berupa kemitraan penyuluhan hukum ini yaitu dengan melakukan pengembangan kemitraan atau jejaring penyuluhan hukum dengan pemangku kepentingan terkait. Sahabat penyuluh, inilah 5 dari ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli madya sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran 1 Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.01/KP.05.01 Tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan penilaian kinerja dan konversi predikat kinerja jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum. Dari surat edaran tersebut disampaikan juga bahwa
penyuluh hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Sekurang-kurangnya 1 dari 5 ruang lingkup kegiatan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Perlu diingat, selain tugas dan fungsi berdasarkan ruang lingkup kegiatan, penyuluh hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain berdasarkan penugasan pejabat penilai kinerja. Tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, serta tugas dan fungsi lainnya dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Sahabat penyuluh, perlu diketahui juga bahwa ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan kegiatan yang mencerminkan karakteristik kerja jabatan fungsional penyuluh hukum yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP penyuluh hukum. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja penyuluh hukum. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pejabat fungsional melalui evaluasi kinerja periodik dan tahunan, sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional. Sedangkan evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama 1 tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional. Kemudian terkait dengan konversi predikat kinerja, akumulasi angka kredit dan penetapan angka kredit mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Kemudian pejabat fungsional penyuluh hukum yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik jenjang mengusulkan permohonan uji kompetensi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan melampirkan hasil penilaian kinerja tahun terakhir, lembar konversi predikat kinerja pejabat fungsional ke angka kredit periodik atau tahunan, lembar akumulasi angka kredit pejabat fungsional, dan PAK atau penetapan angka kredit terbaru atau integrasi yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Sahabat penyuluh, demikian sedikit tentang 5 ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli media. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.